Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita puji syukur kepada Tuhan karena kekuatannya kita dapat bersuka cita dalam persekutuan, terlebih dalam firman-Nya. Firman Tuhan untuk kita di minggu kelima setelah Trinitatis diangkat dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korin, pasal 3 ayat 2 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara saya terkasih dalam nama Yesus Kristus, suatu kali saya pernah menelepon teman saya, teman yang sudah lama tidak berjumpa. Karena sebuah keperluan saya menelepon dia. Kemudian saya telepon, dia angkat. Halo, apa kabar? Sehat bang? Pertanyaan kedua langsung saya tanyakan, di mana kamu sekarang? Langsung dia jawab, di hatimu bang, katanya. Wah, kok begitu ya? Gitu. Jadi saya merasa senang. Kenapa saya senang? Ternyata kalau sudah ada di hati, kita tetap mengingat, tidak melupakannya, dan kita merindukannya. Begitu juga yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Ini jemaat mula-mula ini, supaya mereka di dalam hatinya tertanam firman Tuhan, supaya di dalam hatinya berakar, bertumbuh, berbuah, manis, banyak, sehingga itu menjadi berkat bagi orang lain, membawa sukacita bagi orang lain.
Karena itulah kesaksian. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku di seluruh dunia. Menyaksikan Yesus dalam kehidupannya. Ya kalau mereka memang bersama-sama selama 3 tahun lebih mereka bersama-sama dengan Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Kalau kita di mana? Kalau kita dikatakan kamu akan menjadi saksiku, apa yang telah engkau rasakan, engkau lihat tentang Yesus? Atau itu hanya sekedar teori tentang Yesus? Atau engkau pernah hidup dan merasakan rencana Tuhan dalam Yesus dalam hidupmu, supaya kita yakin untuk percaya, supaya kita mampu untuk melakukan tugas kita selama di dunia ini. Karena banyak orang yang memberitakan keyakinannya, apalagi di zaman media sosial, di zaman modern sekarang ini, orang pada ingin kami yang benar, Tuhan kami jago, kami yang benar, memberitakan agama kami benar, melindungi agama kami begini. Semua masing-masing merasa agamanya paling jago, agamanya benar. Tapi kita diingatkan, bukan kamu yang mengatakan kamu benar, bukan kamu yang mengatakan agamamu itu jago, agamamu itu sakti, agamamu itu, Tuhanmu itu berkuasa, bukan kamu. Siapa? Siapa yang harusnya mengatakan itu? Harusnya orang yang di sampingmu, orang yang bertemu denganmu. Mereka melihat, wah, orang Kristen, wah, HKBP Ciputat. Mereka yang melihat, bukan kita yang mengatakan kami jago, HKBP Ciputat jago, bukan. Biarkan mereka yang mengatakan itu. Dari perbuatan kita, dari kehidupan kita. Sehingga dikatakan kamulah surat Kristus. Jadi kalau kehidupanmu, sikapmu, sifatmu jelek, maka orang akan bilang Tuhannya begitu. Apalagi di videoin, apalagi viral. Itu orang Kristen loh. Itu kayaknya jemaat HKBP loh. Akhirnya semua jelek. Karena kita suratnya. Kita yang membawa nama Yesus dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari. Jadi kita tidak perlu membenarkan diri. Biarkan manusia, biarkan orang lain yang melihat kita benar, menilai kita, mentestimoni kita. Siapa kita sebenarnya di dunia ini. Gak perlu berkoar-koar lah. Dan salah satu cara membuktikan bahwa kita hidup dalam Tuhan, dalam keselamatan, dalam pendamaian adalah melalui hidupmu. Ada statement Epurus kita mengatakan demikian. Hidupmu itu adalah khotbah. Jadi saudara-saudara di sini, Bapak Ibu yang saya kasihi,
nggak mesti berkhotbah di sini. Ngolumido jemita. Hidupmu itulah firman Tuhan kepada orang lain. Dan khotbahmu adalah hidupmu. Jadi nggak mesti di langgatan ini seperti saya jadi pendeta, nggak mesti. Saya juga sebelum pendeta, saya juga melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, menjadi khotbah bagi orang lain. Supaya rencana Tuhan untuk membawa firman-Nya, keselamatannya kepada orang lain itu terjadi. Tuhan yang Maha Kasih, yang ingin supaya semua manusia diselamatkan, supaya semua manusia didamaikan, terjadi melalui kita suratnya. Kurasa kalau anak muda sekarang nggak pakai surat lagi ya, nggak menulis surat lagi kan, udah ada WA, ya, udah ada WA. Kalau zaman kami dulu pakai surat. Dulu saya katakan seperti sudah tua kali saya ya. Tapi saya sempat berkirim surat. Saya sempat surat-suratan dengan sahabat saya, dengan teman saya. Dan saya tahu dari surat itu saja saya tahu apa kabar. Kalau suratnya tintanya warna merah, berarti something wrong. Kalau suratnya wangi, kabar baik berarti. Terus kita bisa tertawa, kita bisa sedih ketika membaca surat itu. Ada tradisi penulisan surat di waktu zaman kami. Nggak tahu zaman orang tua saya di sini atau bapak ibu pernah merasakan itu. Ada tradisi, ada kata-kata mutiara di situ. Begini kata-katanya: batu bata buatan Cina, tulisan jelek jangan dihina. Wah, itu pertama-tama. Setelah kita baca isinya, terakhirnya juga ada kata mutiaranya. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tak sempat harus dibalas. Itu tradisinya itu. Kita tuliskan langsung dibalas itu karena kita minta untuk dibalas. Jadi melalui surat itu kita curahkan isi hati kita, pesan kita, keinginan kita. Begitu juga Yesus. Melalui kita, dia inginkan sampai pesannya kepada orang-orang yang belum mengenal dia. Sampaikan salamku. Kepada siapa? Kepada orang yang belum mengenal aku. Siapa itu? Orang yang belum percaya. Supaya apa? Supaya dia percaya dan diselamatkan. Kalau tidak, nanti dia kena hukum. Melalui siapa? Melalui dirimu. Kamu adalah suratnya. Dan itu terbukti. 125 tahun Zending. Itu dimulai dari metode persahabatan. Dulu namanya Pardonganion Mission Batak. Zending Batak. Orang Batak ingin orang-orang yang belum percaya diselamatkan melalui persahabatan. Pardonganion. Kita adalah teman, bukan musuh. Dan kami membawa kabar baik kepada semuanya. 125 tahun. Udah berapa generasi itu? Udah sampai 3 generasi lebih. HKBP 100 berapa tahun? Kalau tadi Zending kan ada contekan di luar. 125. Ya. Di acara juga ada contekannya.
HKBP 163 tahun. 163 tahun HKBP berdiri di Indonesia, di dunia ini sebagai surat Kristus, supaya orang-orang melalui jemaat HKBP mengenal Yesus, supaya orang-orang mendapatkan pendamaian dari dosa-dosanya melalui Yesus. Jadi kitalah surat terbuka. Allah mengirim surat tertulis dalam Alkitab. Ya. Kita surat terbuka kepada semua orang, supaya melalui diri kita maka orang-orang mendapatkan keselamatan. Bukan ditulis dengan tinta, bukan pada loh-loh batu, tapi ditulis dengan roh. Jadi tidak bisa terlupakan, sama seperti saya katakan tadi, di mana di hatimu. Ditulis dalam roh dan juga diberikan tugas dan tanggung jawab dalam sukacita untuk melayankan segala rencana Tuhan. Pelayanan roh, supaya orang-orang terbuka pikirannya. Banyak manusia terpenjara, banyak manusia terselubung, banyak manusia yang masih di bawah kuasa dosa, iblis dan juga maut. Tidak ada yang melepaskan mereka, karena tidak ada yang menyampaikan firman Tuhan. HKBP rencana mengirim 12 pendeta, calon pendeta ke Afrika. Dari dulu juga HKBP sudah mengirim ke Mentawai, ke Pulau Rupan, ke suku-suku anak dalam, suku Sakai, orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka terlepas dari penjara pikirannya. Walaupun kita harus sadar, sadarnya begini, jangan kita injili orang di luar kita, tapi orang yang dekat dengan kita tidak kita perhatikan. Jadi yang pertama, yang paling engkau injili, yang pertama yang paling engkau berikan keselamatan itu adalah orang yang di sampingmu, orang yang dekat denganmu. Janganlah jauh-jauh kamu ke sana, yang di sampingmu ada kok. Istrimu, suamimu, anakmu. Jangan istri orang ya, istrimu dulu. Jangan suami orang, suamimu dulu. Jangan anak orang, anakmu dulu. Nanti kau capek-capek ngurus anak orang, anakmu nggak terurus. Kan begitu. Itu yang pertama harus kau sadari. HKBP pernah terjebak di situ. Kita sibuk, tapi kita lupa yang dekat dengan kita. Hari ini kembali kita diingatkan bagaimana sending itu berlaku kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga kepada orang-orang di luar dari diri kita. Jadi bersama-sama berjalan. Nanti kalau kita terus, sama kita terus, kan begitu. Kapan lagi kita menjadi berkat bagi orang lain? Dua-duanya harus berjalan. Kita sending ke dalam, kita juga sending keluar. Kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, kita juga tidak lepas dari orang-orang yang di luar dari diri kita. Karena Allah kita itu Allah yang universal. Artinya universal,
Allah semua. Dia yang mengasihi semua manusia, termasuk kita. Salah satu di antara semua manusia di dunia ini, kita ikut dikasihi. Jadi kita juga harus demikian. Kita harus saling mengasihi dan juga ikut mengasihi orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Jadi berkatmu tidak hanya di Ciputat, berkatmu harus sampai kepada semua orang. Oleh karena itu saudara yang terkasih, bagaimana kita meyakinkan diri kita? Bagaimana kita supaya tidak lagi menghabiskan waktu kita dengan hal yang sia-sia, tidak lagi pasif, tapi kita harus aktif menjadi surat Kristus. Jangan habiskan waktumu dengan perdebatan, tapi isilah waktumu dengan firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan, maka kamu adalah surat Kristus. Hidup dalam firman Tuhan, maka itu adalah khotbah yang paling bagus bagi orang-orang yang belum percaya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita adalah jembatan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang yang belum kenal. Orang-orang India mengenal Yesus dari Bunda Teresa. Kenapa kalian percaya sama Yesus? Karena di wajah bunda itu kami melihat Yesus. Jadi di wajahmu orang harus melihat Yesus, jangan melihat iblis, kan gitu. Di wajahmu orang melihat Yesus. Kalau orang melihat wajahmu maka mereka damai, tidak busisaun. Kalau orang melihat wajahmu maka mereka bersukacita. Kamulah surat Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang ditulis dalam roh dan juga yang menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersukacita karena Engkau memberkati gerejamu HKBP 163 tahun. Engkau juga Tuhan memberkati gerejamu HKBP melayankan tugas penginjilan 125 tahun. Itu tidak akan terjadi kalau Engkau tidak bekerja Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang tetap memberkati, menyertai gerejamu dan semua jemaatmu. Kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu menjadi surat Kristus di tengah-tengah dunia ini, membawa pendamaian dalam diri kami, agar orang-orang terselamatkan, agar orang-orang dilepaskan dari belenggu dosa, kejahatan dan juga maut. Sertai kami Tuhan senantiasa, agar kami tetap setia dan yakin, bersukacita hidup dalam segala rencanamu. Berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami Tuhan, berkat saudara-saudara kami. Engkau yang mengumpulkan, Engkau juga Tuhan yang memeteraikan dalam roh-Mu, agar hidup kami ini menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hati, jiwa dan roh kami ke dalam kuasa kasih-Mu. Engkau Tuhan yang menyempurnakan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.